Yesaya 66, 15-20. Karena tengok, Tuhan akan datang dengan api, dan dengan kereta-keretanya bagaikan angin puyuh, untuk melampiaskan amarahnya dengan kehangatan murka, dan tuduhannya dengan nyala-nyala api. Karena oleh api dan oleh pedangnya Tuhan akan menghukum segala manusia, maka besarlah kelak jumlah orang yang dibunuh Tuhan. Dari ayat 15 dan ayat 16 yang ada dua pertanyaan yang perlu kita mengerti. Pertama, ayat 15 berbicara kedatangan Tuhan yang mana, apakah kedatangan Yesus kedua kali di angkasa? Yang kedua adalah siapa mereka yang banyak mati terbunuh oleh Tuhan ini? Untuk mendapat jawabannya mari kita lanjut baca ayat berikutnya. Mereka yang menyucikan dirinya sendiri, dan membersihkan dirinya sendiri di dalam taman-taman di balik sebuah pohon di tengah-tengahnya, yang makan daging babi dan berbagai kekejian, dan juga tikus, mereka akan dihabiskan sama sekali, demikianlah firman Tuhan. Karena aku tahu segala perbuatannya dan segala pikirannya, yaitu akan datang, bahwa aku akan menghimpunkan semua bangsa dan bahasa, dan mereka itu akan datang, dan menyaksikan kemuliaanku. Maka aku akan membubuhkan suatu tanda di antara mereka itu, dan aku akan mengutus orang-orang yang luput dari antara mereka itu kepada segala bangsa, ke Tarsis, ke Pul, dan ke Lut, orang pemanah, ke Tubal, dan ke Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kemasyhuran namaku, dan yang belum pernah menyaksikan kemuliaanku. Maka mereka akan menyatakan kemuliaanku di antara segala bangsa kafir. Dan mereka akan menghantarkan semua saudaramu bagi suatu persembahan kepada Tuhan keluar dari semua bangsa dengan menunggangi kuda, dan dengan kereta-kereta, dan dengan kendaraan unta, dan dengan menunggang keledai, dan dengan kuda sembrani, menuju ke gunung kesucianku Yerusalem, demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana halnya Bani Israel mengantarkan suatu persembahan dalam bejana yang suci ke dalam rumah Tuhan. Yesaya 66, 15-20. Setelah Tuhan datang lalu melakukan penghukuman dan banyak orang yang mati terbunuh oleh Tuhan, di dalam ayat 19 dikatakan bahwa ada yang terluput, maka yang terluput itu akan diutus ke segala bangsa bahkan ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang Yesus. Oleh sebab itu kita akan kembali kepada dua pertanyaan di atas. Apakah ayat 15 berbicara kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan? Tentu jawabannya bukan oleh karena kedatangan Tuhan ini dalam masa kasihan, dalam masa penyelamatan, pintu kasihan belum tertutup, sementara ketika Yesus datang kedua kali pintu kasihan sudah tertutup. Yang kedua, siapakah yang banyak mati terbunuh oleh Tuhan ini? Tentu mereka adalah orang-orang yang sebelumnya telah mendapatkan pekabaran dan amaran, mereka adalah orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran, oleh karena orang yang belum tahu kebenaran justru Tuhan akan mengutus hamba-hambanya untuk membawakan pekabaran kepada mereka. Jadi mereka yang banyak mati terbunuh oleh Tuhan ini adalah umat-umatnya di akhir zaman yaitu sidang Masehi Advent hari ke-7 sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1-3 dan 1 Petrus 4 ayat 17. Maka kesimpulannya dari ayat ini adalah, dalam rencana Tuhan untuk menyelesaikan Injil Kerajaan ke seluruh dunia sesuai Matius 24 ayat 14. Maka pekerjaan yang pertama sekali Tuhan lakukan adalah Tuhan akan terlebih dahulu datang untuk menyucikan sidangnya dan mengutus umat-umatnya yang setia dan terluput dari penghukuman kepada segala bangsa dengan dipenuhi kuasa Pentakosta yang terakhir sebagaimana yang dikatakan di dalam buku Kemenangan akhir halaman 531. Mari kita selidiki masing-masing petunjuk dan rencana Tuhan yang supaya jangan kelak kita didapati kecewa dengan pengharapan yang ada pada kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.